anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Pak Guru. Kembali untuk mengikuti pelajaran tentang atletik dan masih dalam lari. Lari kali ini kita mengambil materi lari jarak menengah, di mana jarak lari menengah ini sama dengan lari jarak pendek. Cuman perbedaan jaraknya saja yang membedakan lari jarak pendek dan lari jarak menengah ini. Oke, di dalam materi ini juga terdapat teknik-teknik dasar. Nanti kalian bisa menyimak videonya, dan Pak Guru harap pada saat mengerjakan tugas kalian dapat menyelesaikannya dengan baik. Oke, mari kita ikuti video materi berikut ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Kali ini kita melanjutkan materi tentang atletik. Kemarin sudah jalan cepat, lari, dan lari jarak pendek. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu lari jarak menengah. Oke, silakan. Oke, pembelajaran atletik lari jarak menengah. Di sini ada beberapa gambar. Kalau kalian tahu, yang di sebelah yang lagi nunjuk ini gayanya dan lagi membuka bendera Indonesia ini pasti kalian sudah tahu, karena ini adalah orang yang nomor 1 di dunia. Yang sebelah kiri ini yang lagi nunjuk, dan yang satu membuka bendera merah putih ini adalah orang nomor 1 juga di Indonesia dengan catatan waktu yang sangat baik dalam lari. Dan di sini yaitu yang lagi nunjuk ini adalah Usain Bolt, yaitu lari tercepat kategori pria yang memenangkan 3 kali berturut-turut, bahkan mungkin banyak sekali dalam Olimpiade. Dia tercatat waktu 100 meter itu cuma 10 detik, bahkan bisa kurang, yaitu Usain Bolt dari negara Afrika. Baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita kali ini di pelajaran hari ini memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana, itu K3-nya. K4-nya mempraktikkan kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Selanjutnya, mengidentifikasi, menguraikan, dan cara menerapkan kombinasi gerak spesifik lari jarak menengah dengan benar. Setelah itu, mendemonstrasikan, melakukan, dan menerapkan kombinasi gerak spesifik lari jarak menengah dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya. Masuk pembahasan materi. Lari jarak menengah merupakan cabang olahraga lari yang sering diperlombakan, baik di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Selain jarak menengah, cabang olahraga ini juga yang sering diperlombakan adalah lari jarak pendek dan lari jarak jauh. Sesuai dengan namanya, lari ini mempunyai panjang lintasan yang tidak terlalu panjang juga dan tidak terlalu pendek. Panjang lintasan pada lari jarak menengah yaitu dari 800 meter hingga 3000 meter. Meski memiliki lintasan tidak sepanjang lari jarak jauh, namun dalam melakukannya membutuhkan teknik tersendiri agar bisa mendapatkan juara. Ya, selanjutnya lari jarak menengah merupakan cabang lari dari olahraga atletik yang melakukannya. Jarak tempuh yang cukup panjang yang mengharuskan seorang pelari dapat mengatur stamina, kecepatan, serta nafas dalam berlari. Lari jenis ini sedikit berbeda dengan lari jarak pendek. Perbedaan dasarnya ada pada cara kaki menapak pada permukaan lintasan. Cara menapak pada lari jarak menengah yaitu menggunakan ujung kaki tumit dan menolak dengan ujung kaki tersebut. Sedangkan pada lari jarak pendek menggunakan ujung kaki tumit sedikit sekali menyentuh permukaan. Dan selanjutnya perbedaan lainnya adalah jika lari jarak pendek seorang pelari akan mengeluarkan tenaganya semaksimal mungkin dan lari sekencang mungkin ketika lari tersebut baru saja dimulai sampai garis finish. Sedangkan untuk lari jarak menengah, seorang pelari harus mampu mengatur semua staminanya secara bertahap agar tidak kelelahan sebelum sampai garis finish karena lintasannya yang cukup panjang. Lanjut, sama halnya dengan cabang lari lainnya. Lari jarak menengah juga memiliki nomor lari untuk dipertandingkan. Secara umum,
Nomor lari jarak menengah untuk putra maupun putri dibagi menjadi 3 nomor lari, yaitu yang pertama, lari dengan panjang lintasan 800 meter, yang kedua, lari panjang lintasan 1.500 meter, lari panjang lintasan 3.000 meter. 1.500 meter ini sama dengan 1,5 km. Lari dengan 3.000 meter ini sama dengan 3 km. Seperti itu. Nah, pada nomor lari di atas, selain jaraknya yang berbeda, teknik awalan dan beberapa peraturan juga berbeda secara umum. Beberapa peraturan sebagai berikut. Seorang pelari atau atlet harus bergerak dan berposisi sesuai dengan aba-aba yang diberikan. Jika terdapat atlet yang mendahului gerakan atau posisi sebelum aba-aba diberikan, maka akan mendapatkan peringatan sebanyak 3 kali. Jika masih mengulanginya, akan didiskualifikasi. Pada awal lari, masing-masing atlet akan berlari sesuai dengan lintasan yang ditentukan. Namun ketika sudah melewati tanda break line, diperbolehkan memilih sendiri lintasannya. Break line itu ada garis di mana pada saat kalian lari itu batas untuk memposisikan diri kalian dalam lintasannya yang tidak boleh kalian ambil lintasan orang lain. Nah, ketika sudah lewat, ya kalian bisa langsung mengambil lintasan satu untuk menutup gerak dari lawan kalian. Seperti itu. Ketika sedang berlari, terdapat atlet yang dengan sengaja mengganggu gerak atau laju atlet lain, maka atlet tersebut akan didiskualifikasi. Untuk awal pertandingan lintasan, ditentukan menggunakan undian, sedangkan untuk babak berikut akan ditentukan berdasarkan peringkatnya. Atlet yang mendapatkan peringkat terbaik akan mendapat lintasan dengan nomor 3, 4, 5, dan 6. Untuk pakaian atlet biasanya dalam pertandingan tingkat nasional dan internasional telah disediakan oleh penyelenggara yang tentu pakaian tersebut akan disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku di daerah tersebut. Meski begitu, pakaian tetap harus sesuai dengan standar, yakni tidak transparan, ringan, dan tidak mengganggu pandangan juri sehingga mudah untuk bergerak. Selanjutnya, isyarat atau aba-aba dalam lari. Ini sama semuanya ya, ada bersedia, siap, dan ya. Macam-macam, tapi dalam lari menengah ini kita juga kenal dengan startnya. Pada cabang olahraga lari ini, macam-macam start, jenis start tersebut yaitu start berdiri atau standing start, start melayang, dan start jongkok, closing start. Untuk lari jarak menengah menggunakan tipe start berdiri, adapun cara melakukannya dengan baik seperti di bawah ini. Bukalah kaki selebar bahu, bukalah salah satu kaki dengan menggeserkan kaki ke belakang kira-kira sejauh 3 telapak kaki, usahakan pas, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jinjit kaki belakang atau tumpukan pada jari, kaki, dan tumit. Tekuk lutut secukupnya sehingga tubuh menjadi lebih rendah. Condongkan badan agak ke depan mengikuti tekukan kaki yang ada di depan. Usahakan dada terbuka lebar agar mempermudah pernapasan dan tubuh tidak terasa tegang, dan usahakan konsentrasi yang penuh dan baik. Posisi tangan mengepal, namun usahakan tangan tetap rileks. Tetap tenang sambil fokus mendengar aba-aba selanjutnya untuk lari. Nah, di sini juga kita masuk ke dalam teknik lari jarak menengah. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu diperhatikan teknik dalam berlari. Secara umum, terdapat 3 teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang atlet atau pelari. Yang pertama, awalan lari. Ketika aba-aba ya sesudah diberikan, maka pelari akan segera berlari. Pada kondisi tersebut, posisikan badan tegak, lurus, dan rileks. Upayakan agar tenaga tidak terlalu banyak keluar. Yang kedua, posisi kepala tetap tegak, yaitu segaris dengan punggung dengan terus menatap ke depan. Jangan sampai kepala menunduk karena bisa mengganggu aliran pernapasan dan juga bisa langsung jatuh. Ayunkan lengan dengan rileks mengikuti gerak tubuh. Untuk lekukannya menyesuaikan dengan kecenderungan masing-masing atlet. Namun perlu diperhatikan ayunan tangan ke depan tinggi lengan tidak melebihi bahu. Dahan ke belakang tidak melebihi pinggul. Posisikan jari mengepal namun tetap rileks kembali.
Selanjutnya saat berlari, posisi lutut saat mengayun tingginya tidak melebihi pinggul. Dan ketika kaki mendarat menggunakan tumpuan tumit serta menolaknya, menggunakan kaki bagian depan dan ujung jari-jari dan tumit kaki. Selanjutnya ketika berlari, jangan menggunakan kekuatan penuh. Usahakan tetap rileks dan menjaga kecepatan dan nafas. Fokuskan pandangan ke depan dan ketika mendekati finish baru memaksimalkan tenaga yang ada untuk berlari sekuat mungkin. Terus, tadi awalan lari, sekarang pilihlah lintasan sebelah kiri. Posisikan badan agak miring ke kiri, kepala juga diposisikan agak miring ke kiri, sudut lengan kanan diposisikan lebih lebar dan lengan kiri dengan bertujuan untuk menjaga keseimbangan. Ini waktu ketika di tikungan ya. Begitu ngambil tikungan, posisinya badan itu lebih berat ke kiri. Cuman lengan tangan itu diposisikan lebih terbuka atau lebih lebar dengan lengan kiri bertujuan untuk tetap balance. Dan itu bisa kalian larinya tambah lurus lagi. Selanjutnya teknik saat mendekati garis finish ini mungkin sudah kalian pernah lihat atau Pak Guru pernah jelaskan lagi. Tapi ini ada samanya juga dengan lari jarak menengah. Semuanya sama. Condongkanlah dada ke depan dan posisikan kepala agak menunduk. Pada kondisi ini ayunan tangan boleh melebihi pinggul yang bertujuan untuk menambah kecepatan serta menjaga keseimbangan tubuh karena berlari dengan kecepatan tinggi. Pandangan tetap fokus ke depan, tidak menengok kemana-mana dan tidak boleh mengurangi kecepatan. Yang boleh itu menambah lagi kecepatannya. Ketika sampai pada garis finish, putarlah dada ke salah satu sehingga bahu bisa menuju ke depan dan menabrak pita garis finish. Istilahnya kalian gerakan bahunya maju ke depan atau makin condongin lagi seperti itu. Next. Di sini ada kecepatan. Dalam perlombaan lari memang mengutamakan kecepatan untuk bisa memenangkan lomba. Ketika Anda melakukan lari jarak menengah, Anda harus bisa mengatur kecepatan sebaik mungkin. Khususnya ketika sudah mendekati garis finish, maka lari sekencang mungkin, usahakan lebih cepat dari sebelumnya. Selanjutnya stamina atau endurance merupakan kekuatan tubuh yang perlu Anda jaga. Untuk melakukan perlombaan lari jarak menengah ini, stamina orang perlari sebaiknya terjaga dengan baik. Gaya atau style. Selain kecepatan dan stamina, gaya ketika berlari juga sangat mempengaruhi keberhasilan seorang atlet. Anda bisa mengatur gerak tubuh antara kaki dan tangan untuk bisa bergerak selaras dengan ritme yang Anda tentukan. Langkah atau space judgment. Tidak kalah penting juga adalah memperhatikan kemampuan jangkauan kaki kalian atau langkah yang kalian miliki. Meski semakin lebar, langkah ketika berlari semakin baik. Namun tetap harus memperhatikan kemampuan diri sendiri. Karena jika terlalu dipaksakan, bisa menimbulkan kram yang merupakan jenis cedera ketika berlari. Kepemimpinan, leadership. Yang dimaksud kepemimpinan di sini adalah Anda mampu mengatur kemampuan tubuh Anda sendiri. Dari mengontrol stamina yang Anda miliki, mengatur kecepatan, dan berbagai faktor lainnya sehingga Anda bisa mengoptimalkan tubuh Anda ketika sedang berlari. Jangan sampai melakukan kesalahan karena berlari yang menggebu-gebu di awal yang akhirnya di pertengahan jalan sudah kelelahan. Ini termasuk dalam aspek yang perlu diperhatikan dalam lari jarak menengah. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru jelaskan. Jadi nanti untuk tugasnya kalian bisa mengecek di Google Classroom-nya dan Pak Guru harap kalian menyelesaikannya dengan tepat waktu. Oke, salam sehat, salam DJTM, dan salam olahraga. Kalian sudah menyaksikan dan menyimak video materi tadi. Apabila kalian masih bingung atau masih kurang puas mencari atau mendapatkan informasi pembelajarannya, kalian bisa searching di Google atau bisa menanya juga kepada Pak Guru. Dan tugasnya sekali lagi kalian harus mengerjakan dengan tepat waktu karena itu juga akan mempengaruhi nilai yang kalian dapatkan. Oke, salam sehat, salam DJTM, dan salam olahraga.